Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Rayhan Firdaus. Pada video kali ini saya akan membuat video mengenai antarmuka. Nah, antarmuka ini mempunyai aturan-aturan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa aturan yang masuk di dalam project yang sudah saya buat. Sebentar. Nah, ini merupakan proyek yang sudah saya buat sendiri, yaitu menggunakan saklar dan ini sebagai mesinnya, kontrolnya, dan ini sebagai output. Tentunya harus ada input, kontrol, dan output. Oke. Di dalam microcontroller itu tentunya mempunyai 8 aturan ya. Yang pertama yaitu harus konsistensi. Kedua, shortcut untuk pengguna. Saya akan menjelaskan sedikit saja mengenai penjelasannya yang menurut pemahamannya saya. Nah, yang pertama, aturan yang pertama yaitu konsistensi dengan menggunakan konsistensi dengan pengguna. Nah, konsistensi dengan pengguna yaitu bisa dikatakan mirip sebagai icon, maksudnya mirip sebagai tampilan dari sebuah aplikasi, tampilan dari sebuah device, sebuah layar pada aplikasi. Namun di sini saya akan mereview dari project yang sudah saya dari project ini saya akan review. Ini nampaknya masuk ke dalam konsistensi. Tampilannya ini mudah, simpel, dan juga bisa digunakan. Intinya ini simple. Warnanya juga tidak terlalu buruk. Warnanya itu sudah tidak terlalu buruk dan bisa dikatakan masuk ke dalam aturan yang pertama, yaitu aturan konsistensi. Untuk aturan yang kedua yaitu shortcut pengguna. Shortcut pengguna ini apa? Shortcut pengguna ini mengikuti pengguna selayaknya permintaan, metode penyelesaian tugas yang lebih cepat. Contohnya dalam aplikasi di laptop yaitu keyboard. Nah, keyboard untuk memerintahkan, semisal kita masuk ke Word. Nah, masuk ke Word itu kita semisal copy paste, kita langsung ketik Ctrl C dan Ctrl V. Untuk pada rangkaian yang sudah saya buat ini tinggal menghidupkan, mencolokkan saklar ini ke dalam listrik, dan untuk mematikannya kita cuma tinggal menyalakan. Jadi menurut saya ini masuk ke dalam shortcut pengguna yang karena ini simple, tinggal menghidupkan dan tinggal mematikan untuk memberikan petunjuk informasi. Menurut sepemahaman saya, petunjuk informasi itu selayaknya itu memberikan perintah-perintah gitu. Apakah bisa laptop pada
hanya diperintahkan untuk perintah-perintah sama sih kayak yang nomor 3, ingin kembali atau tidak. Nah, itu untuk yang rangkaian saya tidak termasuk dalam aturan yang nomor 4. Oke, sebentar saya untuk aturan yang nomor 5. Aturan yang nomor 5 yaitu tawaran penanganan kesalahan sederhana. Untuk aturan ini kan diusahakan user itu bisa menggunakan semua pengguna itu bisa menggunakan alat ini. Pada aturan ini sistem harus dirancang sebaik mungkin. Apabila terjadi kesalahan, terjadi trouble, maka pengguna bisa menyelesaikannya tanpa harus pergi ke kita tinggal mencopotkan kabelnya dari aliran listrik. Otomatis ini rangkaian sudah tidak menyala lagi. Di sini sudah simple. Rangkaian yang digunakan saya juga sudah simple. Saya buka dulu biar lebih enak. Oke. Rangkaian ini yang saya gunakan sangat simpel sekali, yaitu cuman ini aja. Ini merupakan rangkaian dari sebuah sensornya, dari sebuah sensor. Apabila terjadi kesalahan itu biasanya terjadi pada IC relay, dan outputnya yaitu lampu ini. Kalau digunakan secara terus menerus ini bisa mati. Kalau IC ya, apabila ini ada kesalahan penggunaan, maka ini akan mati. Dan untuk memperbaikinya ini tinggal cukup aja isinya, karena IC di dalam ini sudah terdapat soket. Sedangkan untuk relay ini kita tinggal mencabutkannya saja. Sedangkan untuk aturan selanjutnya yaitu mengizinkan pengguna untuk menggunakan sama dengan aturan yang tadi, yaitu penanganan kesalahan sederhana. Apabila ada kesalahan ini proyek saya, apabila ada kesalahan ini cuma tinggal mencabutnya saja, dan ini tidak akan berbahaya bagi siapapun. Tentunya ini sudah dirangkai sesimpel mungkin dan sebaik mungkin, dan ini akan aliran listrik ini yang mengalir bisa dikatakan tidak berbahaya apabila kabelnya ini terbuka. Nah, untuk rangkaian yang saya buat ini sudah tertutup rapi, dan bisa digunakan aman. Bisa dikatakan aman lah untuk digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Pada aturan yang terakhir yaitu mengurangi short time memory load. Nah,
Sorting memory load yaitu apa? Yaitu mengenai desain. Tentu sudah saya katakan dari tadi, desainnya yaitu simple sekali, cuman menggunakan ini doang. Ini sangat simpel sekali, dan ini bisa digunakan di rumah, digunakan oleh bapak-bapak atau orang-orang yang buta huruf itu pun bisa. Ya karena ini cuma tinggal mengecokkan saja, dan yang ini cuma tinggal mengecokkan saja ya, maksud saya tinggal mengecokkan, lalu rangkaian ini yang di dalam ini akan berjalan. Nah, untuk desainnya ini sangat simpel sekali dan otomatis sudah bisa dikatakan sebagai antarmuka. Oke, untuk jalan rangkaiannya, mari kita coba. Sudah saya buat. Yang pertama kita tinggal memasukkan saja ke listrik. Set. Nah, listrik akan menyala. Nah, ini sangat berguna bagi orang-orang yang bepergian. Tidak perlu mematikan atau menghidupkan lampunya. Dengan adanya ini, masyarakat pengguna tidak lagi khawatir dengan lampu yang menyala atau mati, atau yang sedang kelupaan. Oke, kita langsung saja mencobanya. Nah, ini menggunakan sensor ya untuk menyalakan lampunya. Apabila cahayanya ini terang, maka lampu akan mati. Nah, ibarat kata senter ini merupakan cahaya matahari yang ada di luar. Cahaya matahari ya. Ketika ada cahaya matahari ini langsung masuk ke dalam rangkaiannya ini, maka lampu akan mati. Ketika tidak ada cahaya atau cahayanya redup, ini akan menyala. Satu lagi, saya tidak menggunakan pemrograman karena di rangkaian saya sudah menggunakan IC. IC ini sebagai memerintahkannya, sebagai otaknya juga sih. Oke. Yang kedua yaitu review mengenai produk jadi yang sudah ada di pasaran sih. Nah, ini nampaknya sudah tidak asing lagi bagi teman-teman pengguna PC, laptop, PC atau komputer. Ini sudah tidak asing. Ini namanya mouse cursor. Nah, dapat ini kita akan review ke dalam 8 aturan antarmuka. Oke. Yang pertama yaitu konsistensi. Konsistensi ini mencangkup dengan warna, yaitu dengan pengguna ya. Menggunakan warna, actionnya yaitu. Nah, secara tampilan ini nampak bagus. Namun ini sudah lama digunakan ya. Catnya sudah agak pudar. Nah, ini untuk warnanya ini merupakan perpaduan antara putih dan oranye. Nah, secara tampilan ini sangat bisa dikatakan sebagai antarmuka, ya kan? Karena warnanya ini yang bagus dan ada sedikit motif seperti orange ini. Nah, untuk yang kedua yaitu shortcut yaitu bahwasanya kalau PC, kalau laptop tanpa ada kursor ini, menggunakan kursor yang dari pabrikannya itu menggunakan keyboard kan. Nah, sedangkan kalau sudah ada ini, kita tinggal klik kanan, lalu kita klik copy untuk yang kanan, untuk yang kiri ini untuk yang kanan ini, untuk yang klik kanan ini untuk mencari copy paste-nya. Nah, yang ini cuman menekan saja. Oke. Ini juga masuk ke dalam aturan yang kedua. Kenapa masuk ke dalam yang kedua? Ya karena
di dalam mouse itu sudah terdapat dua saklar, kanan dan kiri. Nah, tentunya ini lebih mudah, lebih praktis untuk ketimbang kursor yang dari pabrikannya. Tuh. Untuk yang ketiga, desain berupa dialog. Nah, ketika ini USB-nya ini dimasukkan ke dalam dihubungkan ke dalam PC, maka yang terjadi ada ada perintah. Pada aturan yang selanjutnya yaitu desain untuk memberitahu desain berupa dialog. Nah, pada USB yang sudah saya gunakan, yaitu USB mouse yang sudah saya gunakan ini, nah ini tidak ada notifikasi, makanya ini dapat saya katakan tidak masuk ke dalam aturan antarmuka. Ya, ini tidak termasuk ke dalam aturan antarmuka. Sebentar. Tawarkan penggunaan kesalahan sederhana. Nah, dalam aturan ini dirancang khusus untuk digunakan sebaik mungkin dan terhindar dari kesalahan-kesalahan troubleshooting. Nah, tentunya produk ini sudah dirancang secara khusus, secara maksimal agar tidak tidak terjadi kesalahan. Untuk yang selanjutnya yaitu aturan yang selanjutnya yaitu mengambil tindakan tertentu. Tindakan tertentu ketika ini pada saat dihubungkan ke dalam dihubungkan ke PC, maka PC tersebut akan berbunyi seperti berbunyi notifikasi. Entah apa itu notifikasinya, itu akan berbunyi, dan sekaligus jika USB-nya ini dilepas, maka juga akan menimbulkan notifikasi yang sama gitu. Untuk langkah untuk aturan yang terakhir yaitu short-term memory load. Ini pada produk ini ya, tentunya desain itu didesain secara simpel, tidak ramai. Tentunya ini sangat mudah digunakan. Pokoknya dalam aturan ini dibuat secara sederhana, namun fungsinya itu sangat luar biasa. Hasil dari review dari dua barang yang sudah saya review satu persatu antara lampu otomatis dengan mouse, dapat dikatakan mouse ini lebih masuk ke dalam interface karena di dalam mouse ini sudah tercantum 8, kurang lebihnya 8 yang masuk ke dalam aturan interface antarmuka. Dan tentunya mouse ini juga lebih bermanfaat bagi pengguna, lebih sedikit trouble-nya ketimbang yang ini. Ini juga bisa bermanfaat bagi pengguna rumah ya, bermanfaat juga. Kita tidak perlu menggunakan saklarnya, kita tidak perlu mematikan, tidak perlu menghidupkan lagi. Cuman kita tinggal
mobil listrik saja. Oke, tadi itulah merupakan hasil dari video yang sudah saya berikan, yang sudah saya videokan, yang sudah saya review secara satu persatu dengan menggunakan aturan antarmuka. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.